Sidang perkara meme stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi pada Senin 14 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sempat diwarnai keributan. Keributan terjadi karena Roy Suryo sebagai terdakwa diduga membawa gawai berupa ponsel genggam selama persidangan tersebut. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU pun menyoroti tingkah Roy Suryo yang kerap kali memainkan gawai tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Tim JPU Tri Anggoro Mukti dalam intervensinya di persidangan. Terkait dengan kasus meme stupa Candi Borobudur seperti diwartakan sebelumnya, Roy Suryo mengaku bahwa ia bukanlah pengunggah pertama terkait meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi tersebut. Ia kemudian juga melaporkan pengunggah pertama foto meme stupa Candi Borobudur ke polisi melalui kuasa hukumnya pada Kamis 16 Mei 2022. Adapun laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana, sehingga laporan itu tidak dilanjutkan alias gugur. Roy kemudian diperiksa sebagai tersangka kasus penistaan agama oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saat pemeriksaan, Roy Suryo diperiksa hingga 12 jam hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi. Lebih lanjut dalam sidang, Roy Suryo pun langsung menjelaskan bahwa ponsel tersebut bukanlah miliknya melainkan pengacaranya. Meski demikian, tim JPU masih belum yakin bahwa ponsel tersebut bukanlah milik Roy Suryo. Jaksa pun meminta agar ponsel berwarna rose gold yang digunakan Roy Suryo diserahkan untuk dicek oleh majelis hakim. Tim JPU pun lantas bangkit dari tempat duduk dan menuju tempat duduk Roy Suryo yang terletak berseberangan. Tak terima kliennya dihampiri tim JPU, tim pengacara pun turut bangkit membela Roy Suryo. Adapun keributan terjadi beberapa menit di ruang sidang. Sementara itu, tak lama kemudian Hakim Ketua melerai keributan tersebut. Setelahnya, suasana persidangan kembali kondusif dengan seluruh pihak kembali ke posisi masing-masing. Meski lebih tenang, tim pengacara Roy Suryo masih belum menerima jika ponsel tersebut harus diserahkan. Mereka beranggapan semestinya pihak saksilah yang disita ponselnya. Majelis hakim pun menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan memeriksa, bukan menyita. Adapun pihak Roy Suryo kemudian menolak pemeriksaan ponsel tersebut sebab menganggap bukan bagian dari substansi perkara yang disidangkan. Hakim pun kembali menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan memeriksa, bukan menyita ponsel tersebut. Akan tetapi pihak Roy Suryo tetap tidak bersedia. Sebagai informasi, pada Senin 14 November 2022 merupakan pemeriksaan perdana sidang perkara meme stupa Borobudur mirip Presiden Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo. Adapun terdapat satu perbedaan mencolok pada sidang kali ini. Jika pada sidang-sidang sebelumnya Roy Suryo hanya mengikuti secara daring, maka saat ini ia hadir langsung di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Barat. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tampak hadir mengenakan kemeja putih. Ia pun didampingi tim penasihat hukumnya yang berjumlah 10 orang. Agenda sidang yakni pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun tim JPU pun telah menghadirkan pelapor dalam perkara ini yakni Kurniawan Santoso sebagai saksi pertama di persidangan. Sebelumnya pihak Roy Suryo meminta pelapor kasus meme stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi dihadirkan di dalam persidangan. Permintaan tersebut disampaikannya melalui penasihat hukum yang hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia pun menginginkan agar pelapor menjadi saksi pertama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebab menurutnya sang pelapor merupakan kunci utama dari kasus yang menjeratnya sebagai terdakwa ini. Majelis hakim pun mengabulkan permohonan dihadirkannya pelapor di dalam persidangan tersebut. Akan tetapi majelis hakim menyerahkan kepada JPU soal urutan kehadiran sang pelapor untuk diperiksa sebagai saksi. Sementara Martin pun meminta agar tim JPU menyusun daftar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tim JPU pun menyanggupi permintaan penyusunan saksi yang akan dihadirkan termasuk pelapor. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.